jadi nggak, kemarin saya slideshow dia nggak jalan, jadi pakai ini aja, langsung gini aja. Kelihatan ya semuanya ya? Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi deh ya semuanya. Di sini kita mulai untuk pembahasan masalah PKS. Nah kemarin itu Pak Yanuar tuh masalah prategang ya. Prategang dengan Pak Yanuar, sekarang masalah PKS. Nah PKS ini sebenarnya isinya juga ada yang prategang, ada yang konvensional ya. Jadi ada dua. Ada yang konvensional, ada yang prategang. Prategang digunakan bila kondisi tertentu ya, contohnya benang panjang, ya, itu pasti menggunakan prategang. Nah kalau untuk kondisi benang-benang pendek, ya nggak usah prategang, pakai biasa aja, PKS biasa bisa, nggak ada masalah. Nah sekarang kita masuk ke pengertian dan komponen beton pracetak. Jadi ada beberapa kita bahas, ada perkembangan dan komponen beton pracetak, alur kerja beton pracetak, fabrikasi, fase fabrikasi, erection atau installing. Kita tahu bahwa industri lapangan itu butuh sekarang orang-orang precast, banyak sekali precast dilaksanakan di lapangan ya. Nah, seperti dulu jembatan banyak pakai sistem konvensional, sekarang butuh waktu cepat, kemudian juga istilahnya di tempat-tempat tertentu yang tidak terjangkau untuk konvensional, tidak bisa dilaksanakan oleh konvensional, maka digunakan precast. Di jembatan kereta cepat itu cepat sekali pengerjaannya, sampai sekarang sudah mendekati penyelesaian. Cuma memang ada sesuatu yang masih belum ke precast, yaitu masalah pilar ya. Pilar jarang sekali ada yang precast. Masih kebanyakan pakai gidernya atau box gidernya itu menggunakan precast. Cuman yang lainnya abutment juga masih ada yang precast. Cuman kalau untuk pilar sendiri itu masih jarang ada yang precast ya. Kemudian kalau untuk spearhead-nya juga banyak juga menggunakan precast. Nah, dulu pernah mahasiswa tahu angkatan tahun berapa tahun yang lalu itu ya, dia sudah pernah mengerjakan mengenai precast untuk pilar, tapi sistemnya adalah bukan sistem sambung antara pilar ke per segmen, tapi dia menggunakan sistem bergesinya pakai precast. Jadi bergesing precast nanti dicor bareng per segmen, naik ya. Nah itu punya keuntungan yang sangat lebih ya, sangat besar keuntungannya. Nah itu bagus sekali, tapi kok sampai sekarang di luar nggak dikembangkan oleh dia, ya, sayang sekali. Jadi pernah dilakukan untuk bergesinya berging precast untuk pilar-pilar, tapi bukan per segmen ya, bukan per segmen, tapi pengecoran per segmen. Jadi gabungan antara beton precast dengan beton konvensional. Sebenarnya bisa dilaksanakan untuk precast semuanya bisa, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma ya belum ada yang mulai ya, belum ada yang mulai. Oke, sekarang kita mengerti pengertian dan komponen beton precast yang pertama. Nah, di sini dulu pernah ya saya pakai slide ini, cuma tidak secara detail, secara gamblang aja. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara detail. Anda lihat di sini sebelah kanan, ini bangunan yang sangat indah, cuma ini menggunakan precast ya. Dalamnya seperti ini. Nah, precast ini memang kalau kondisi seperti ini tertentu aja, ya kelemahan precast gitu aja. Jadi kondisi gini tertentu aja dipakai, digunakan. Dan itu kan menggunakan investasi yang sangat mahal. Kenapa? Investasi mahal dia karena digunakan sekali pakai. Tidak mungkin proyek lain akan seperti ini kan gitu ya. Ada yang melengkung segala macam, ada relief segala macam. Ya. Itu tidak mungkin ya digunakan tempat lain yang sama seperti ini, kecuali memang dia ada lagi tempat lain seperti ini digunakan untuk masjid yang sama misalkan, itu mungkin ya. Cuman kalau proyek yang berbeda jarang sekali sama ya, hampir nggak ada. Nah, itu investasi cukup mahal. Nah, kemudian kalau seperti ini banyak ya, kalau seperti ini banyak. Jadi kalau seperti ini banyak nggak masalah ya. Jadi bentuk prefab ini atau fasad seperti ini itu banyak sekali yang digunakan di lapangan. Nah, ini cetakannya bisa dirubah, ya bisa dirubah. Silakan. Ini hanya ketebalannya kan. Cuma tempat-tempat tertentu untuk sekat-sekat ini bisa dirubah. Ya. Jadi dia tidak sukar kalau wall biasanya rata-rata sama, ada adjustable-nya untuk
apa namanya, cetakan itu bisa mondar-mandir gitu ya, bukan mondar-mandir, maju mundur kalau mondar-mandir. Jadi bisa diundurkan, dimajukan, jadi ketebalan bisa diatur. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah dipasang ya bagus seperti ini ya, mulus. Jadi cepat, tidak ada finishing di luar. Dia hanya dari dalam dikerjakan, kemudian di erection, apa namanya, menumpu di balok atau cantilever di balok, kemudian dilas atau dibaut. Ya sudah jadi seperti ini. Paling dia butuh untuk apa, silang-silang di samping ini, di antara precast dengan precast dibutuhkan suatu bentuk penyambungan menggunakan silan misalkan ya. Atau pakai rongga udara ya silakan aja, nggak ada masalah. Semuanya bisa diatur. Jadi precast itu nggak susah, gampang. Cuman dia metode yang berubah, yang konvensional menjadi precast gitu aja. Nah, ini juga sama ini ya. Ini Anda lihat di sini ya. Ada bangunan ya seperti ini, akhirnya jadi seperti ini pakai precast semua deh. Ini precast semuanya. Nah, kemudian ini juga sama, nggak salah dari ini juga precast. Ini juga sama ya, pakai precast semuanya. Nah, sebenarnya keuntungan precast banyak ya, nanti bisa lihat di sini. Nah, sekarang apa itu bilang precast ya? Saya rasa sudah kenal semua sekarang ya masalah precast. Sekarang udah banyak digembar-gemborkan di lapangan. Ya sudah hampir familiar orang dengan precast. Tapi ahli dalam bidang precast masih jarang ya. Makanya Anda kalau sudah belajar nanti di sini paling tidak sudah mengerti dan agak sedikit mengerti mengenai precast ya. Pengembangan selanjutnya di lapangan nanti. Saya juga gitu deh. Dulu pada saat S1 precast itu kayak apa sih gitu loh. Waktu S1 dulu juga saya nggak ngerti dengan precast awalnya tahun berapa ya? Saya 96 lulus, berarti 93 berarti ya. 92 atau 93 itu loh. 94 atau 93, saya lupa. Nah, itu juga nggak ngerti saya itu precast kayak apa 96 itu. Akhirnya saya setelah lulus bekerja di bidang precast, nah pengembangan sendiri di situ. Ternyata menarik sekali precast. Dan kekuatannya dengan konvensional ya sama, ya bahkan bisa lebih. Ya. Jadi semua tuh yang tidak mungkin jadi mungkin semuanya. Karena kita tahu kan dulu kalau zamannya kita baru kenal ya, kok dipasang-pasang sih, kuat nggak kan gitu ya, sambungannya kuat nggak, putus nggak, patah nggak kan gitu. Ternyata tidak ada masalah semuanya ya. Setelah terjun ke dalam ada masalah. Jadi precast itu seperti itu. Yang jelas precast itu intinya adalah dicetak di luar dari proyek itu sendiri ya. Maksudnya di bangunan itu sendiri. Tidak, kalau konvensional kan di bangunan itu sendiri langsung diproses ya. Kalau ini di luar. Jadi bangunan itu hanya untuk apa namanya install aja, ya, erection dan install. Yaitu precast seperti itu. Dia tempat lain nih kerjanya. Jadi nggak tergantung jadi pengaruh cuaca, nggak ada masalah. Ya. Pak, hujan-hujan mau di erection ya silakan. Kalau bisa erection hujan-hujan ya nggak apa-apa dilaksanakan erection. Ya, asal tidak terganggu aja elektrikalnya ya. Monggo silakan aja. Jadi kapanpun bisa dilaksanakan untuk precast. Pekerjaannya di pabrik itu kan dia pakai atap. Jadi aman semuanya ya. Jadi nggak masalah. Nah, sekarang komponen pracetek itu apa aja sih? Nah, di sini ada pile atau tiang pancang. Ya, itu precast. Kemudian hard slab dan solid slab juga precast. Ada hollow core slab, HCS ya. Ini kan HCS nih. Ada single T, double T ya. Nanti kan udah tahu mengenai HCS dan slab, solid atau hard slab. Atau dulu pas saya itu zaman saya itu ada namanya pre-slab. Pre-slab itu adalah prategang ya. Pretension. Ya, pretension slab. Jadi sistemnya pretension. Kemudian balok beton pracetak dan balok beton pratekan pracetak atau PCI gider. Ya, kolom beton pracetak satu lantai atau multi lantai. Ya, jadi cetak kolomnya nggak satu lantai, nggak per lantai, sampai 3 lantai langsung gitu loh. Ya, silakan aja. Yang penting metode benar dan pelaksanaannya benar, aman, nyaman. Ya. Box gider, balok U-shape dan lain-lain ya seperti ini. Ya. Panel-panel dinding seperti ini. Ya. Nah, ini panel-panel dinding. Nah, ini adalah
contoh-contoh precast yang ada di kita ya, sudah kita kenal. Silakan kalau Anda mau mendalami lagi nanti setelah lulus S1. Kemudian ini perbedaan beton pretek dan beton konvensional. Nah, untuk pracetak itu pasti dia memperhitungkan kondisi saat pengangkatan atau stop yard delivery ya. Jadi pada saat di stop delivery dia membutuhkan suatu bentuk perhitungan. Karena kalau tidak ada perhitungan ya akan repot ya, akan repot. Repotnya kenapa? Ya bisa terjadi retak. Kalau precastnya sudah retak berarti perbaikannya sudah lama ya, mau diperbaiki lama. Apalagi kalau prategang kalau udah patah udah nggak bisa dipakai ya, karena kehilangan prategangnya besar sekali di situ ya. Efek dari patah. Jadi hati-hati dalam untuk apa namanya, kita dalam hal bekerja dalam bentuk metode pracetak ya di lapangan nanti. Kalau metode konvensional sih nggak ada masalah. Ribet aja, kalau konvensional ribet ya, banyak sekali perancah segala macam. Kalau precast enak dilihatnya ya, bersih. Kemudian memperhitungkan sambungan join sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi join-join itu juga di analisis dengan tepat ya, jangan sampai salah. Kalau kamu mendesain analisis sampai salah ya bahaya, nanti sambungan bisa patah ya, kolaps nanti. Hati. Kemudian precast sedikit sekali perancah yang digunakan dibandingkan dengan konvensional ya, jelas ya, karena nanti Anda bisa lihat di dalam ya. Di dalamnya akan diceritakan masalah untuk precastnya kenapa dia itu sedikit perancah ya. Kalau banyak perancah bukan precast namanya ya, sangat menguntungkan sekali ya, sangat menguntungkan sekali, bersih, semuanya bersih di dalam itu. Kemudian pracetak memperhitungkan erection atau installing ya, jelas lah dia dari luar dibawa ke dalam kemudian di erection ya, diinstal ya. Jadi itu semua diperlukan ya, diperlukan dalam bentuk apa namanya pengerjaan metode precast. Nah, sekarang sudah banyak sekali precast yang dilakukan oleh BUMN ya. BUMN semuanya sudah punya precast, entah PP, kemudian Waskita atau segala macam. Kalau yang dulu, zaman dulu saya itu masih Adikarya atau Adi Precast dengan Wika dan JAS ya. Masih itu. JAS pun hanya pancang lebih banyak dia. Walaupun ada rumah ya, rumah juga ada dulu dia. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Sekarang sudah banyak BUMN menggunakan precast. Jadi mau tidak mau, kalau kamu nanti masuk dalam BUMN itu harus mengenal pracetak. Ya. Pracetak seperti apa kamu harus kenal. Jangan sampai tidak. Ya, nanti pada saat kamu masuk pracetak bingung lagi. Tapi alhamdulillah Anda sudah diberikan materi untuk beton pracetaknya. Selanjutnya. Keuntungan sistem beton pracetak secara umum, satu, kontrol kualitas. Nah, di sini kualitasnya sangat terjamin ya untuk precast. Kenapa sangat terjamin? Yang pertama adalah yaitu dikerjakan di bawah. Kalau di bawah resiko jatuh, takut atau tidak percaya diri itu tidak ada ya, karena langsung di bawah orang bergerak dengan bebas ya, mau berapapun dengan bebas, ukuran pasti tepat ya, karena langsung diukur situ ya kan. Kemudian mutu dari beton juga sama, mutu tulangan sama, jarak tulangan langsung dicek itu tanpa ada resiko langsung takut ya atau apapun ya. Nah, kemudian kualitas atau kuat tekannya juga mutunya cukup tinggi ya, minimal 350 atau 400. Kenapa seperti itu? Karena precast itu identik dengan namanya stockyard. Ya, itu identik sekali. Jadi kalau bicara precast pasti bicara stockyard. Kenapa seperti itu? Karena precast itu kalau tidak di stok, langsung di stok diangkat, itu percuma. Ya, dia akan butuh waktu lagi untuk pembuatannya lagi. Jadi precast itu ada sistemnya jam deh. Ya, kalau precast itu sistemnya jam. Berapa jam diangkat ya, jadi gitu. Nah, dalam jam-jam diangkat itu tidak memenuhi syarat sekitar 70% dari kekuatan kekuatan normal ya, kekuatan 24 hari itu sekitar 70%.
Jadi sangat menguntungkan sekali kalau menggunakan precast. Cepat ya, tidak ada masalah. Ya. Selimutnya terjamin, lebarnya terjamin ya. Kalau di konvensional, Anda bisa bayangin deh, Anda pernah praktek kelompok kan? Nah, pernah praktek kelompok itu kan Anda bisa ngukur sendiri kan? Lebarnya, ketinggiannya, tepat nggak? Nggak ada yang tepat. Pasti agak melebar, ya kan? Atau berkurang. Nah, itulah ya konvensional. Jadi nanti dilihatnya bergelombang, apa namanya, hasilnya nanti bergelombang. Dan pasti ada finishing kalau konvensional. Ya. Kalau konvensional pasti ada finishing. Nah, kalau precast itu zero finishing. Jadi dia tidak ada finishing. Kalau ada finishing bukan precast sebenarnya. Jadi beton precast itu adalah no finishing ya, tidak ada finishing, zero finishing. Tidak boleh ada finishing. Ya. Jadi pada saat dibuka cetakan mulus. Semuanya baik, bagus ya. Kemudian hemat lahan. Ya, hematlah karena dia dicetak di pabrik ya. Kemudian walaupun di lapangan diperlukan hanya untuk stok ya. Tidak untuk produksi, untuk stok. Ya, dia butuh hanya untuk stok aja. Stok untuk berapa untuk berapa lantai ya, di stok di lapangan, balok, kolom segala macam. Dan walaupun dia membutuhkan misalkan tempat produksi yang tidak lebar, ya, tidak begitu lebar. Misalnya di pabrik kurang, wah di lapangan ditambah ya bisa aja ya. Karena gitu deh, nanti pada saat Anda masuk ke mulai tender segala macam ya, itu akan melibatkan sub-sub Anda nanti bidang precast. Kalau dulu sub-subnya adalah di luar dari BUMN misalkan. Tapi sekarang sudah banyak. Ya, sub-subnya itu adalah anak perusahaan. Ya, anak perusahaan dari PP misalkan. Itu banyak seperti itu. Atau divisi lain dari PP misalkan. Atau dari Karya atau dari Wika, Waskita, ya divisi yang lain ya. Dalam satu perusahaan. Itu bisa sekarang, karena banyak sekali. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ketiga adalah tidak bergantung pada cuaca. Ya, jelas ya. Tadi saya ceritakan bahwa memang kalau precast itu tidak tergantung pada cuaca. Karena dicetaknya di pabrik ya. Notabene atapnya banyak, lebar. Ya, hujanan nggak ada masalah kecuali angin beliung. Kayaknya kanker semua nanti. Kemudian keuntungan ekonomis ya jelas. Tapi ini juga tergantung ya. Pengalaman saya kalau untuk ekonomis itu tidak semua ekonomis. Jadi misal gini, kalau orangnya ahli, ya, yang aplikatornya ahli, yang melaksanakannya itu ahli, sudah mengerti precast, itu cepat, itu menguntungkan. Cuma kalau yang kontraktor atau subkontraktor atau aplikatornya itu adalah baru mengenal precast, itu dia waktunya akan lebih lama, karena dia masih belajar situ. Ya, bedanya itu aja. Ya. Jadi kalau dia kontraktor atau sub atau aplikatornya itu baru mengenal precast, dia masih belajar situ deh. Tapi kalau sudah mengenal, ya dia misalnya ada 10 lantai, 2 lantai mengenal, itu lantai berikutnya udah cepat itu. Ya udah nggak ada masalah. Ya itulah kelebihan precast seperti itu, waktu cepat sekali. Kemudian ramah lingkungan. Ya jelas dia tanpa begesting, dia hanya menggunakan perancang plat untuk sebagai begestingnya, bukan begesting kayu ya. Dia menggunakan begesting bukan begesting kayu maksudnya ya. Kalau no konvensional pakai kayu ya jelas dia ramah lingkungan ya. Tapi ingat investasinya tergantung dari bentuk ya. Jadi harga per elemen precast sangat ditentukan oleh investasi. Ya. Investasi berapa kali pakai, nah itu dimasukkan situ semuanya. Ya, jelas ya. Kendala-kendalanya, kendala-kendala sistem pracetak untuk bangun gedung adalah satu teknik, ya tadi saya bilang. Kalau produsen atau kontraktor atau pelaksananya atau aplikatornya kurang, ngerti tadi saya bilang, dia perlu belajar, yaitu agak lama. Dia akan belajar dulu, dia pelajari dulu ya. Sampai ketemu titik, oh ini loh kesimpulannya begini, baru dia bisa cepat.
Kemudian material sistem koneksi yang terkomponen ya, itu banyak sekali datang dari luar ya. Kita masih belum bisa membuatnya ya, karena komponen materialnya mutu tinggi ya. Jadi kadang kita nggak bisa buat. Kemudian bentuk dan dimensi. Nah, kalau sudah menyangkut bentuk dan dimensi, precast memang agak kesulitan kalau bentuk-bentuknya dia seperti yang tadi digambar. Bisa dilaksanakan, tapi investasinya mahal. Bisa satu alat itu satu investasi alat, cetakan, ya. Satu elemen balok misalkan, ada berapa balok, paling situ aja dipakai berapa kali cor. Ya. Kolom berapa kolom, dipakai situ aja berapa kolom investasinya. Ya, jadi bentuk dan dimensi menentukan ya. Kemudian koordinasi antar pihak terkait. Nah, jadi perlu dipahami nanti Anda ke lapangan, yang namanya precast itu tidak kerja sendiri. Dia butuh approval namanya. Ya, butuh approval dari konsultan perencana, butuh approval dari konsultan MK, ya, dan sub sendiri dan kontraktor sendiri. Jadi banyak sekali yang terlibat di situ deh. Ya, banyak sekali yang terlibat di situ. Kalau salah satu tidak setuju, tidak bisa dicor, dipending. Jadi semua itu harus menunggu paraf atau tanda tangan itu semuanya diselesaikan. Ya. Kalau sudah semua tanda tangan, baru bisa masuk ke produksi, untuk diproduksi ya. Itu precast seperti itu ya. Nanti kita di lapangan nih Anda nih ya, Anda akan memakai precast. Anda panggil sub-subnya tuh, ya. Sub-subnya kalau Anda tidak punya, sub-subnya Anda panggil ya. Kemudian nanti mereka presentasi, cuma presentasi jangan sama waktunya, beda ya. Beda waktunya, walaupun satu hari cuma beda waktunya. Masing-masing presentasi, nah dari hasil presentasi itu kamu simpulkan mana yang dipakai, mana yang memenuhi syarat. Nah, biasanya dipanggil lagi untuk penjelasan lebih lanjut ya. Jadi itu masalah untuk precast untuk manajemennya ya. Jadi untuk di lapangan seperti itu. Nah, ini adalah masalah materialnya ya. Materialnya ada betonnya, kemudian ada soliditasnya, ada groutingnya, ada tulangannya. Nah, di sini untuk betonnya minimalnya ada bukan FCASN 25 MPa ya. Kira 300-an. Ya. Lebih tinggi lebih baik jika itu digunakan untuk percepatan dari produksi. Ya. Biar cepat diangkat stoknya. Ya. Kemudian durability yaitu ketahanan. Kemudian growth atau non-shrinkage growth. Ya. Jadi growthingnya itu adalah beton yang non-shrinkage. Ya, tidak susut. Itu khusus betonnya ya, tidak beton seberangan. Ya, jadi beton-beton khusus. Nanti pada saat di growthing itu harus sesuai dengan mutu atau bahkan lebih yang ada dari mutu yang beton yang ada. Nah, growthing ini bisa sistem injeksi, bisa sistem biasa dituang ya, tergantung dari bentuknya apa yang terjadi di dalam material tersebut atau elemen tersebut ya. Itu namanya growthing. Nah, tapi yang jelas growthing itu non shrinkage ya. Anda boleh pakai PK Sika Dur atau Sika 215 ya. Atau angkor fix segala macam digunakan untuk nge-growthing angkur-angkur yang lupa dipasang ya. Atau tulangan yang lupa dipasang, bisa menggunakan angkor fix ya. Kemudian untuk konkretnya itu bisa beton normal, bisa SCC bisa encer ya. Untuk tempat tertentu yang sempit-sempit pakai SCC boleh. Kemudian tulangannya itu pakai pre-stress tendon atau structural atau wire reinforcement atau deform reinforce ya, boleh ya pakai salah satu boleh. Mana yang digunakan yang Anda anggap nyaman mana silakan. Pakai pre-stress tendon boleh, pakai las boleh, pakai besi boleh ya. Silakan Anda ya. Anda lakukan apa silakan. Yang terbaik yang terefisien ya dari segi biaya dan waktu. Nah, sampai situ ada pertanyaan ya, Dek? Untuk pengertian.
Ada tanyakan enggak? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masalah alur kerja beton pracetak. Jadi alur kerja beton pracetak itu seperti yang kita tadi, cuman di sini akan ada alurnya ya, jelas dengan alurnya. Kemana aja sih gambar-gambar itu atau pekerjaan itu ya. Nah, ini alurnya ya. Dan ini alur pasti dilaksanakan di lapangan deh, pasti dilaksanakan di lapangan. Untuk pracetak ya, pasti dilaksanakan di lapangan.